Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimahumullah, tiada kata yang paling pantas selain kata syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang kita rasakan sehingga kita dapat menjalankan ibadah, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita semua diakui sebagai umat beliau yang insyaallah mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, khatib berwasiat kepada kita semua untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita, hendaknya terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara berupaya semaksimal mungkin untuk terus menjalankan perintah-perintah Allah dan juga berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, hari ini merupakan hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Itu artinya tidak lama lagi kita akan memasuki di bulan Ramadan, bulan yang sama-sama kita rindukan, bulan yang sama-sama kita minta kepada Allah. Dari bulan Rajab kita memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karenanya sebagai kaum muslimin, ketika kita diberikan kesempatan berupa nikmat yang agung dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, sepatutnya kita mensyukuri nikmat tersebut. Imam Al-Ghazali mendefinisikan syukur ada 3 poin. Yang pertama, syukur bil lisan. Ketika hamba yang beriman dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka lisannya senantiasa memuji kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun kalimat alhamdulillah itu rasanya kurang cukup untuk memberikan ekspresi terima kasih kita kepada Allah, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Idealnya adalah satu kenikmatan maka satu ungkapan terima kasih. Lalu betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat bisa melihat, nikmat bisa ibadah. Bahkan nanti mudah-mudahan kita mendapat nikmat untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya patut kita syukuri ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan nanti. Kemudian syukur bil amal. Setelah mengucapkan alhamdulillah, orang yang bersyukur itu tidak berhenti di lisan saja, akan tetapi diwujudkan, dibuktikan dengan perbuatannya. Bagaimana perbuatan orang yang bersyukur? Tentu menggunakan nikmat dari Allah untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, apabila orang yang bersyukur itu mendapatkan nikmat berupa harta, maka selain lisannya mengucapkan alhamdulillah, pun juga menggunakan harta tersebut, menggunakan nikmat tersebut untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat sehat wal afiat. Ketika kita diberikan sehat oleh Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Dan sebagai orang yang bersyukur, kita gunakan kesehatan tersebut untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila definisi syukur tadi kita tarik ke dalam mensyukuri bulan Ramadan, maka sebagai hamba yang bersyukur, kita harus memanfaatkan momen yang begitu mahal, momen yang begitu berharga. Betapa banyak kemarin negara kita Indonesia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita meninggal dunia yang tidak bisa lagi berjumpa dengan Ramadan. Sedangkan kita hari ini masih diberikan sehat walafiat insyaallah sampai ke bulan Ramadan. Itu artinya nikmat Ramadan itu sangat besar. Bahkan umat-umat Nabi terdahulu itu pun
sangat iri dengan umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena umat-umat Nabi sebelumnya tidak pernah diberikan nikmat seperti bulan Ramadan ini, di mana bulan tersebut merupakan bulan dilipat gandakannya pahala. Selama bulan Ramadan, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bulan Ramadan, ampunan Allah diobral dengan murah. Maka kita gunakan dengan baik mungkin nikmat Allah tersebut untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu syukur bil iman. Orang yang beriman kemudian mendapatkan nikmat, selain lisannya mengucap alhamdulillah, kemudian dibuktikan dengan perilakunya. Yang terakhir adalah semakin dia mendapat nikmat, semakin tumbuh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, kita harus bersyukur ketika kita berjumpa dengan Ramadan nanti. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan persiapan. Apa aja persiapan yang harus kita lakukan? Yang paling penting adalah persiapan dari segi keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-ayah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyeru terhadap manusia, ada beberapa panggilan, ada beberapa sebutan. Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Juga di ayat lain Allah menyebutkan ya ayyuhan nas. Banyak sekali sebutan-sebutan Allah menyeru kepada manusia. Akan tetapi pertanyaannya, kenapa perintah puasa ini Allah menggunakan kata amanu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Para ulama menjelaskan bahwa ini ada pesan yang tersirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebetulnya puasa itu secara biologis itu menentang atas kebutuhan badan kita. Badan kita yang butuh makan, butuh minum, kemudian ketika berpuasa diberhentikan itu semua. Akan tetapi hal itu menjadi ringan karena apa? Kemungkinan besar adalah adanya iman di dalam dirinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru dengan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilannya adalah wahai orang yang beriman. Khusus orang yang beriman saja, kata Allah. Oleh karenanya, jika kita merasakan berat di dalam ibadah puasa, merasakan ada beberapa yang dikeluhkan, malas-malasan dan lain sebagainya, boleh jadi keimanan kita masih kurang kuat. Oleh karenanya, persiapan yang pertama, fondasi untuk kita menjalankan ibadah puasa adalah fondasi keimanan kita. Banyak orang yang sudah mungkin sepuh umurnya, sudah bungkuk jalannya, akan tetapi karena imannya kuat, dia tetap menjalankan ibadah puasa. Justru sebaliknya, ada orang masih muda usianya, tegap berdirinya, lantang suaranya, akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan banyak dia meninggalkan puasa. Itu artinya apa? Artinya keimanan yang ada di dalam hatinya masih lemah. Oleh karenanya, kita sebagai orang-orang yang beriman dalam menghadapi bulan puasa, kita perkuat lagi keimanan kita. Kita perkokoh lagi keimanan kita dengan cara pertama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah-ibadah sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Aisyah dikatakan bahwa beliau puasa sunnah yang paling banyak selain di bulan Ramadan, beliau puasa di bulan Sya'ban yang paling banyak. Akan tetapi para ulama memberikan warning, apabila kita jarang puasa di bulan Sya'ban, maka setidaknya kita mengurangi makan, supaya perut kita, tubuh kita sudah terlatih untuk berlapar-lapar. Perut kita sudah tidak kaget lagi karena dorongan keimanan yang kuat. Insya Allah kita diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian persiapan berikutnya yaitu persiapan tentang ilmu, bahwa ketika kita menjalani ibadah, apapun itu ibadahnya, baik itu puasa, sholat, haji dan seterusnya, maka dibutuhkan ilmu untuk beribadah. Rasulullah sudah memberikan ultimatum, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athas. Banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan kecuali lapar dan dahaga saja.
Ini besar kemungkinannya adalah orang-orang yang berpuasa yang tidak menggunakan ilmu. Badannya berpuasa akan tetapi hatinya tidak berpuasa. Hatinya seringkali merendahkan orang lain, hatinya seringkali iri, dengki, dan hasud, dan seterusnya. Maka ketika berpuasa, sempurnanya berpuasa selain daripada makan dan minum, juga menjaga seluruh anggota badan, baik penglihatan, pendengaran, lisan juga dijaga supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena itu menjadi sebab bergugurannya pahala puasa kita. Yang terjadi sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Banyak orang puasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kemudian yang terakhir adalah persiapan mental kita. Bahwa ketika memasuki bulan Ramadan, mental kita harus dijadikan mental untuk ibadah. Karena apa? Ramadan adalah syahrul ibadah. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan bukan syahrul ngabuburit, bukan. Ramadan bukan syahrul mudik, bukan. Bagi perantau memang mudik itu sangat menyenangkan, akan tetapi mudik itu bukan ciri khas di dalam Ramadan. Silahkan kita semua melakukan perjalanan mudik, akan tetapi jangan lepas daripada esensi ibadah di bulan Ramadan. Ramadan bukan ibadah yang biasa-biasa saja, akan tetapi ibadah kita harus diperbanyak, meninggikan volume ibadah kita. Ramadan merupakan bulannya Al-Quran, terutama kita harus membaca Al-Quran. Mental kita harus kita bangun sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Bismillah kita niatkan, yang mana apabila tahun kemarin tarawih kita masih bolong-bolong, kita niatkan mudah-mudahan tarawih kita bisa lengkap di tahun nanti. Yang mana ketika tahun kemarin tadarusnya masih belum khatam, mudah-mudahan nanti Ramadan kali ini kita bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Yang mana apabila Ramadan tahun kemarin kita belum memperbanyak sholat di malam hari, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh kita mendirikan sholat di bulan-bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa nanti di bulan Ramadan dengan sepenuh hati dan memaksimalkan waktu tersebut. Karena ini adalah momentum terbaik kita, kesempatan terbaik kita, dan ini rezeki yang diberikan oleh Allah, kemurahan hati Allah untuk kita senantiasa menjalankan bulan Ramadan. Dan insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa ja'ala 'abdiyan wa la taj'alna kufran 'ala kulli ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil ayati al-ukhra, ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wa yaqdi al-hajat. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa hafidhna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatil madamah fil hali wal ma'ali innaka sami'ud du'a.
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Waalaikumsalam.